Terharu deh. Terus jangan nangis. Kan aku bilang dia ini itu gampang nangis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersamaku Desi Sulastri. Oke guys, hari ini aku mau secara langsung memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah adik aku. Siapa namanya? Aidisti Lestari. Ya, namanya adalah Aidisti Lestari. Jadi aku sama dia ini terpaut 14 tahun guys. Terpaut 14 tahun. Jadi pas dia lahir itu aku kelas 2 SMP. Pas itu aku mau libur sekolah, dia lahir. Karena dia lahirnya tanggal 1 Juli. Gitu guys. Oh iya guys, jadi aku tuh punya 4 adik ya. Jadi aku tuh sebenarnya anak sematawayang dari ibu dan bapak aku. Terus mereka cerai dan mereka menikah kembali. Dan adik dari mama itu ada 2, adik dari bapak juga ada 2. Adik dari mama itu laki-laki 1, Alvin, dan ini yang bontot. Adik dari bapak juga ada 2, itu perempuan dua-duanya, Dini dan Vira gitu. Tapi kalau aku Dini sama Vira ketemunya aku jarang gitu, karena kan aku kan tinggalnya di rumah mamaku gitu. Jadi lebih banyak sering ketemunya dengan dia dan Alvin gitu guys. Dan kebetulan dia ini lagi main di Makassar. Jadi pas awal Ramadan itu dia datang ke sini gitu. Gimana kesannya di sini? Enak. Enak. Terus bisa kumpul sama teteh sama kakak. Seru nggak di sini? Seru. Kamu punya kultur shock nggak sih di sini itu? Kayak cuacanya kah atau apanya? Cuacanya di sini panas sekali. Emang guys. Tapi pas awal-awal dia datang itu karena masih agak musim hujan ya. Jadi nggak terlalu berasa. Tapi pas pertengahan dia di sini itu baru berasa yang panas sekali kan. Sampai hari ini ya panas. Terus Lebaran di Makassar gimana? Seru. Suka nggak? Suka. Walaupun nggak serame kita di kampung ya. Adekku ini di sini udah 1 bulan. Tepat hari ini tuh dia 1 bulan di sini ya. Karena itu hari itu dia datang ke sini tuh tanggal 2 dan ini juga udah tanggal 2 lagi ya. Ini bulan Mei. Dia ke sini tuh bulan April tanggal 2. Ini tanggal 2 Mei. Jadi dia udah 1 bulan. Dia ini udah minta izin ke gurunya karena guys, dia ini masih sekolah guys. Ini tuh dia kelas 1 SMA ya, kelas 1 SMA. Cuman karena waktu itu aku pengen sekali ada teman Lebaran, jadi aku panggil dia gitu. Karena entah kenapa ya, aku bilang ke suami tahun ini aku nggak mudik. Dan qadarullah memang pas dia datang itu aku dalam keadaan sakit gitu. Masya Allah, qadarullah ya, aku harus kurat kembali gitu. Jadi yang temani aku kurat itu dia guys. Dia nemani aku di rumah sakit. Dia yang tahu aku kontraksi. Dia yang tahu aku pas lagi masa-masa kesakitannya itu dia gitu. Karena waktu itu suamiku nggak nemenin aku di rumah sakit karena dia juga qadarullah lagi sakit juga. Terus waktu kamu nemenin aku di rumah sakit gimana rasanya? Deg-degan. Soalnya lihat teteh lagi kesakitan. Kayak mau nangis. Terus ada hal lucu juga loh guys. Jadi kan pas aku mau operasi itu, mau kuret itu kan harus ada tanda tangan dari wali pasien gitu kan. Sementara kan aku nggak ada wali pasien lain selain dia.
Terus karena dia di bawah umur, jadi rumah sakit nggak menerima dia untuk menjadi wali pasien aku gitu. Ya kan, kamu ditolaknya. Kocak banget pokoknya, Masya Allah. Bener-bener. Ada ini satu ya. Jadi dulu ya, waktu aku kecil, waktu dia kecil, anakku remaja itu. Waktu aku kecil itu aku nggak pernah akur loh sama dia, ya kan? Kerjaanku adalah nyubit nih. Karena tahu nggak, dia itu waktu kecil tuh cengeng parah, cengeng banget dia itu waktu kecil, ya kan? Kenapa sih kamu cengeng? Nggak tahu. Masya Allah. Aku sama dia mirip nggak? Coba lihat. Jadi guys, ya sebetulnya dia adik bontot saya ya. Terus ini kan lebaran pertama kalinya kamu jauh dari mama. Sedih nggak? Lumayan. Lumayan sedih. Tapi senang juga. kok senang sih jauh dari mama? Senang, maksudnya mungkin senang karena aku itu bisa jadi pengganti mama gitu kan ya. Gitu. Terus sebentar lagi kamu pulang nih. Kamu sedih nggak sih ninggalin aku? Sedih. Jadi dia itu kalau aku pulang, aduh aku mau nangis nih. Jadi kalau aku pulang ya, misalkan aku pulang ke Cianjur, terus aku balik lagi ke Makassar itu, orang yang pertama kali menangis itu dia, guys. Dia itu orang yang selalu nangis duluan. Dan sedihnya itu dia berhari-hari. Entah, pokoknya ini anak melo banget. Terus ini tuh dia itu introvert ya. Dia nggak terlalu banyak bicara, guys. Jadi dia itu hanya bicara dengan aku. Dengan suamiku juga dia nggak terlalu bicara. Dengan teman-temanku nggak terlalu bicara. Bahkan dengan Hadijah dan Abdullah pun dia nggak terlalu bicara. Dia hanya bicara dengan orang yang menurut dia nyaman. Dia hanya bicara dengan aku. Dan kebetulan memang aku orangnya rusuh ya. Aku selalu gangguin dia. Gimana? Jengkel gak kalau aku gangguin? Jengkel. Jadi kan aku tuh jahil banget ya. Jadi kadang kalau dia keluar dari kamarnya aku kagetin dia, wow atau aku jahilin pas dia tidur lah gitu, aku pura-pura pegang HP-nya dia lah, karena dia tuh orang yang bener-bener gak mau HP-nya pun dilihat sama orang, jadi tuh gak mau, ya kan? Kenapa sih? Privasi. Oh, privacy. Oke. I know. Dan alhamdulillahnya ini anak itu nggak nggak susah untuk disuruh gitu. Jadi kalau aku panggil, ayo bantuin aku, bla bla bla, dia langsung bantuin aku gitu. Terus masalah dari makanan ya, dia bukan pemilih gitu, jadi dia suka semua makanan. Oh dan iya, kamu makanan di Makassar suka nggak? Suka. Terus makanan apa aja yang udah kamu makan di sini? Coto Makassar. Naon? Keluar Sundanya. Coto Makassar, palu basah, sop saudara, kapurung. Dan guys, dia itu makan kapurung itu dia langsung suka. Terus kalau aku ya dulu ya awal-awal di Makassar ya, makan kapurung itu aku nggak bisa nelen loh. Tapi dia langsung suka. Cuman yang belum dia suka itu adalah ikan. Nah, ikan masih memilih. Tapi maklum aja ya, karena aku juga dulu gitu, untuk menerima ikan laut itu aku butuh waktu beberapa tahun gitu untuk menerima itu. Karena kan kita memang basicnya tinggal di gunung ya. Terus kita ke pantai juga lumayan agak jauh. Jadi kita itu hanya makan ikan air tawar, ikan mas, ikan mujair, nila, bawal gitu guys. Jadi kalau ikan air laut dia masih belum bisa nerima gitu. Kecuali kalau enak, yang masaknya enak, nah baru dia bisa makan. Menurut kamu
dari coto, terus palu basah dan sop saudara, mana yang lebih enak? Coto. Coto. Mm-mm. Coto atau palu basah? Palu basah deh. Palu Palu basah. Soalnya dagingnya besar-besar, empuk lagi. Enak kan? Seger. Seger. Seger kan? Mau makan lagi nggak? Mau. Tapi sayang dia udah mau balik. Karena dia datang di saat bulan puasa ya. Jadi kita nggak terlalu banyak makan di luar gitu kan. Jadi kita makan di luar, tapi kalau bulan puasa kan kita nggak terlalu banyak makan yang daging-daging gitu kan. Tapi kamu suka itu? Suka. Masya Allah. Ini kan pertama kalinya kamu bepergian jauh sendiri. Tolong ceritain dong gimana waktu pertama kali kamu naik pesawat ke sini. Pertama kali tuh gimana? Rasanya gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan sekali, mau nangis gitu. Ingat, ini tuh nangisnya inget mama kah atau? Mama. Inget mama. Nah, jadi kan Disti ini ya, aku tuh sebenarnya manggil dia tuh Ai ya, karena nama panggilan di kampung aku itu Ai sebenarnya. Jadi pertama kali Ai datang ke sini tuh, aku pun agak ragu karena mikiran pertama kan dia belum punya KTP, terus kartu pelajarnya dia nggak ada. So aku mikir gimana ya di pesawat ini seperti apa ya, bisa nggak ya dia lewati security check dan macam-macam. Aku mikir sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia bisa lancar gitu untuk pergi ke sini. Terus kan dia diantarin sama mamaku sama bapaknya dia gitu, diantarin ke bandara, dan sama sepupu-sepupu aku juga ikut nganter. Di bandara itu aku telepon terus nggak berhenti nelpon. Terus pas nyampenya di bandara itu ternyata mama titipkan ini Ai ke petugas bandara. Terus jadi tapi aku juga sambil video call gitu, bukan sambil nelpon ya. Sambil nelpon aku hanya nyaranin ke dia, bilang aja ke petugasnya pas saat check in, bilang saya baru pertama kali naik pesawat, saya minta diantarkan ke gate. Gitu kan. Tapi masya Allahnya alhamdulillah, karena mama bilang ke petugas bandara, jadi dia diantarkan ke tempat check-in. Nah, terus pas dia check-in, dia bicara sesuai instruksi dari aku yang mengatakan bahwa dia baru pertama naik pesawat. Terus si petugas check-innya itu menitipkanlah dia ke ibu-ibu yang sama-sama pergi ke Makassar juga gitu kan. Jadi tempat duduknya pun dikasih dikasih satu deret gitu. Jadi makanya pas pertama ketemu dia di Makassar di bandara itu, aku ucapin terima kasih banget gitu sama ibu, dan dia pun lupa nama ibunya. Aku juga nggak nanya lagi. Kamu lupa ya namanya ibunya? Siti deh. Ibu Siti. Siti apa ya? Lupa. Lupa. Jadi dia lupa gitu nama ibunya. Pokoknya untuk ibunya, we love you ibu, terima kasih banyak telah menjaga adik saya gitu. Terus pas tiba di Makassar itu kita langsung apa ya itu hari? Langsung makan. Aku langsung ajak dia makan di rumah makan Mbak Daeng. Habis makan ya seperti biasa, kita bongkar-bongkar oleh-oleh gitu ya. Dan memang oleh-olehnya itu memang aku request semua gitu. Aku minta dibawain buah pala, terubuk. Aku nggak tahu nama di tempat lain terubuk itu apa ya. Kecombrang gitu kan. Aku minta dibawain. Pokoknya aku minta dibawain yang nggak ada di sini gitu. Terus aku minta dibawain apa lagi ya? Daun cincau. Gula merah. Terus karena guys, gula merah di sini dengan gula merah yang dari Cianjur itu rasanya beda banget. Gula merah yang dari Cianjur itu enak banget, masya Allah. Kalau di sini itu gula merahnya kadang ada yang campur dengan kecap, ada yang campur gula pasir. Kadang aku pernah nemu yang dicampur dengan
kampung gitu. Makanya kalau dari Cianjur itu gulanya itu alami, jadi dia bawain aku gula. Terus aku memang request minta dibawain selai nanas, karena rencananya itu aku mau bikin nastar sendiri di sini gitu pas mau lebaran. Tapi ya itulah qadarullahnya ya, karena aku sakit dan segala macam. Jadi sampai hari ini pun selai nanasnya masih tersimpan rapi di kulkas gitu. Terus habis itu karena dia datang dalam keadaan bulan Ramadan, jadi kita juga nggak terlalu banyak beraktivitas di luar. Dia hanya tinggal di rumah. Nah, selesai Ramadan lah, baru aku bawa dia jalan-jalan. Itu pun di Makassar itu kan tempat main itu terbatas ya. Dan rencananya itu aku mau bawa dia ke Trans Snow World yang baru itu kan, main salju. Tapi Trans Snow World-nya kebakaran. Jadi kita nggak pergi ke sana. Ya qadarullah lagi. Jadi aku hanya bawa dia yang nggak ada di kampungku aja ya. Aku bawa dia ke mall, aku bawa dia nonton, bawa dia makan kayak gitu. Terus bawa dia ke pantai. Karena coba ceritain pantai di Cianjur itu seperti apa? Pantai di Cianjur itu ombaknya besar sekali dan nggak bisa dipakai berenang sama orang-orang karena takut terbawa arus ke tengah gitu. Karena dia kalau pantai di Cianjur itu kan samudra ya, jadi ombaknya itu setinggi kita gitu. Terus ada arus bawah lautnya yang kencang. Dan kalau di sini kan ini pantainya, kalau musim ombak pun ombaknya itu masih nggak terlalu tinggi kan, masih biasa lah menurutku yang biasa melihat ombak yang tinggi kayak di Cianjur. Jadi kalau ngelihat ombak di sini pun aku kayak biasa aja gitu. Jadi dia itu pertama kalinya lo main di pantai, ya enggak? Dia itu kenapa dibilang misalnya kan kalau aku bilang pertama kalinya dia main di pantai, kan di Cianjur juga ada pantai tapi dia nggak pernah main di pantai. Karena apa? Karena dia itu takut air. Jadi berulang kali kita pergi ke pantai, dia tuh selalu menangis kalau lihat air, ya kan? Itu dia itu orangnya penakut, penakutnya tinggi. Jadi dia itu gampang apa ya? Gampang panik orangnya, gampang panik. Ya tapi gimana pantai di sini enak nggak? Enak. Mau lagi nggak ke pantai? Maunya sih mau, tapi kan akunya mau pulang hari Kamis. Masih ada 1 hari besok. Tapi besok kita kan packing ya, packing. Terus kolam renang juga ya. Sebenarnya di Cianjur itu kolam renang banyak, di kampungku tuh kolam renang banyak. Cuman dia itu jarang ke kolam renang karena memang dia nggak bisa berenang. Aku pun juga nggak bisa berenang, cuman kalau main-main air bisa ya. Cuman itu orang yang jarang ke pantai, ke kolam renang. Jadi aku bawalah dia ke kebun wisata Goa di sini. Seru nggak? Seru. Mau lagi nggak? Mudah-mudahan suatu saat bisa kesini lagi ya. Amin. Kalau ada rezekinya ya. Doain aku banyak rezeki ya. Amin. Terus kan aku selalu bilang ke suamiku, ayo kita bawa dia ke Malino gitu. Terus suamiku bilang, ngapain ke Malino? Karena kan jadi kan Malino itu tempat dinginnya di Sulawesi Selatan, di Makassar. Jadi di Malino itu tempatnya itu dingin. Terus ada kebun teh, tapi kebun tehnya dikit. Terus pohon pinus. Tapi kan kalau pohon pinus kan banyak ya. Di rumah juga. Di kampungku itu semua ada. Di kampungku dingin iya, kebun pinus iya. Terus kebun teh juga ada. Jadi itu untuk dia itu sesuatu yang enggak wow gitu kan. Kalau aku bawa dia ke sana itu sama aja dia kayak balik kampung gitu. Itu yang dia dapat setiap harinya gitu di Cianjur. Jadi aku nggak bawa dia ke Malino ya. Jadi sebenarnya pengen ke Malino tuh aku. Karena aku udah hiruk pikuknya ibu kota itu benar-benar bikin malas gitu. Jadi aku pengen ke tempat dingin. Cuman ya gitu, Malino. Itu pun kalau ke Malino nggak mungkin kalau pulang pergi suamiku maunya nginap gitu.
Terus aku kan gini ya, aku mau bawa dia juga ke air terjun. Di sana juga ada air terjun. Jadi kata suamiku, ya udah nggak usah bawa dia ke alam karena di Cianjur juga alam semua. Iya enggak? Ke gunung, depan rumah gunung. Kebun pinus, mungkin 5 menit sudah jalan langsung kebun pinus kan. Jadi aku nggak bawa dia ke alam-alam gitu guys. Jadi aku bawanya dia ke mall gitu, makan di mall. Pokoknya sesuatu yang nggak ada di Cianjur. Bukan maksudnya di Cianjur ada, maksudnya sesuatu yang tidak ada di kampungku gitu. Kalau ke mall kan jarang. Bukan jarang lagi, memang nggak pernah dia karena jauh banget aksesnya. Jadi guys, aku itu tinggal di kalau di peta itu ya, kampungku itu di ujungnya. Kalian lihat Sindang Barang. Sebelum Sindang Barang itu kampungku dulu guys. Jadi kalau kalian lihat di peta Indonesia, di bagian Cianjur ya, kalau lihat Sindang Barang, Tanggeng, nah Cibinong, nah itulah tempat kita gitu guys. Pedalaman sih, tapi ya kalau minimarket mah atau serban tempat main ada. Tapi kalau mall nggak ada. Jadi suamiku itu untuk menyarankan dia, pokoknya dia bermain di yang modern gitu. Seneng nggak sih dibawa ke mall? Seneng. Masya Allah. Aku mau nanya deh, kamu sayang nggak ke aku? Sayang banget. Masa? Sayang banget ke teteh? Masya Allah. Terus kan hari Kamis itu dia mau pulang. Sebenarnya ya, aku tuh pengen ikut dia pulang juga ya. Aku tuh berulang-ulang bilang ke dia, aku pengen kumpul dengan keluarga sebenarnya. Tapi apa ya? Karena kan aku memang habis dari kuret, aku harus kontrol karena nanti juga aku masih jadwal kontrol ya. Kemarin aku kontrol juga ditemanin dia, jadi aku nggak pulangin dia dulu. Sebenarnya dia hari ini tuh udah masuk sekolah ya. Dia tuh hari ini udah masuk sekolah, tapi yang pertama memang tiket lagi mahal-mahalnya. Terus yang kedua aku memang pengen ke dokter itu pengen ditemenin dia gitu. Jadi dia di sini tuh kok kayak ngerasa tenang aja gitu, ada yang nemenin gitu. Jadi intinya dia senang di sini. Maafin aku ya, maafin teteh ya, teteh suka jahil. Ya, kamu ngadepin aku yang jahil gimana? Kadang jengkel, kadang suka gitu. Suka dijahilin. Jadi ini tuh kalau bisa dibilang ini tuh dalam hidup aku ya, dalam hidup dia dan hidup aku itu ini tinggal terlamanya kita kan. Jadi gini ya, di Cianjur itu waktu dia kecil aku sama dia tuh pisah rumah. Jadi aku tinggal sama nenek aku sama Alvin itu sama adik aku yang kedua tinggal di rumah nenek. Dia tinggal sama mama dan sama bapak sambung aku gitu. Dia tinggalnya, jadi aku tuh jarang ketemu dia. Terus kebetulan waktu itu tuh aku udah kerja di Bandung. Jadi aku ketemu dia itu paling sesekali ya. Paling 1 minggu, itu pun kan aku nggak pernah tidur bareng sama dia, nggak pernah apa ya, pokoknya nggak pernah berinteraksi dengan dia gitu. Jadi kita itu dulu kayak punya jarak gitu. Kalian pasti ngerti deh, orang kita nggak satu rumah lah. Pokoknya aku tinggal sama nenek aku, dia sama mama aku gitu. Kita pisah rumah. Bahkan pertama kalinya aku ketemu itu, yang ketemu benar-benar aku ngurus dia itu waktu dia umur berapa tahun, pokoknya dia PAUD ya, PAUD. Aku ketemu dia karena aku kan tinggal di Bandung, aku punya kos-kosan sendiri di Bandung. Terus dia di Cianjur gitu. Jadi benar-benar aku nggak ketemu. Dan memang sekalinya aku ketemu dengan dia itu aku nggak akur waktu dulu. Karena itu dia itu nangis mulu. Jadi aku jengkel dulu waktu dia kecil. Tapi sekarang enggak. Kita itu sekarang udah jadi sibling, udah jadi bestie. Jadi gitu guys. Jadi
Jadi apa ya, aku sayang dia juga, aku selalu rindu dia juga gitu, karena gimana pun juga ya, walaupun ada yang bilang toh kalau adik satu ibu itu sebutnya adik tiri katanya, tetapi aku nggak pernah ngerasa ini adikku adik tiri. Terus Apin, dan gini ya, adikku itu dua-duanya itu pendiam sekali. Dia aja bicara itu kayak ditanya baru menjawab, nggak ditanya dia diam. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan aku orang yang rusuh kan, dia pendiam banget gitu kan. Pokoknya dua-duanya adikku tuh pendiam. Jadi dia dengan adikku yang kedua, dengan Alvin juga nggak terlalu deket ya, padahal sering ketemu. Karena kan adikku itu kerja di Cianjur memang guys, dia sudah kerja, dia kerja di sana memang, dia bolak-balik ke rumah dan ke tempat kerjanya, tapi dia juga nggak akrab kan dengan kamu kan gitu. Di rumah pun dia lebih banyak diam, ya nggak? Kamu introvert, sedangkan aku kebaliknya, aku ekstrovert gitu. Nggak kerasa ya kita bicara-bicara sudah 26 menit. Jadi karena kamu mau pulang, aku minta maaf ya kalau aku banyak salah ke kamu. Terus maafin aku yang selalu jahil, yang selalu usil. Terus maaf kalau ada kata-kataku yang bikin kamu tersinggung, karena aku kadang nyeplos. Aku ngingetin dia itu karena aku sayang ke kamu, karena kalau orang tua sudah nggak ada, ibaratnya itu aku itu pengganti mama gitu kan. Jadi karena kita saudara, jadi kita nggak boleh apa, jadi kita harus saling mengerti satu sama lain gitu. Pokoknya jangan, aku punya pesan untuk dia, jangan pernah melawan kata-kata mama, jangan pernah melawan sama mama. Terus harus selalu ingat apa kata mama ya, apa kata mama, apa kata bapak kamu harus ingat. Jangan kecewain mama, jangan kecewain aku. Ya, kalau aku bilang sekolah, jangan suka bolos sekolah. Ya. Pokoknya gini ya, dia kan adik bungsu ya. Dia minta apapun, kalau aku ada rezeki aku akan kasih selama dia nurut gitu. Pokoknya kalian yang punya adik pasti ngertilah perasaannya, sayangnya ke adik itu seperti apa. Cuman kadang dia ngeyel, kadang dia bolos sekolah, dan aku malah marah kalau dia bolos sekolah gitu. Cuman aku minta sama Ai, jangan suka bolos sekolah kalau tidak ada halangan. Jangan jadi pemalas, bantu mama, bantu Uyut. Oh guys, kita itu masih punya nenek ya. Jadi pokoknya jangan melawan sama mama ya. Jangan melawan juga ke aku ya. Tetap nggak pernah. Kamu ada yang kata-kata yang mau disampaikan ke aku nggak? Ungkapkan aja. Usah malu-malu. Kenapa? Bicara dong. Terima kasih buat Teteh telah menjadi Teteh terbaik. Masya Allah. Terharu deh. Terus jangan nangis. Kan aku bilang dia ini itu gampang nangis, itu gampang melo guys. Terus apalagi sama-sama. Dah. Aku tuh takutnya dia nangis juga nanti di bandara. Aduh, aku nangis dia, aku melo banget ya. Terima kasih sudah jadi adik yang baik juga ya. Nangis dong, lihat kamera dong. Dia tuh gampang nangis guys, dan aku juga gampang nangis. Ingat ya, Teteh akan sayang terus ke kamu.
Terus jangan pernah merasa insecure dengan apapun itu. Belajar yang benar. Belajar yang benar, terus jangan lupa sholat. Jangan lupa doain aku, doain Apin, doain mama, doain bapak. Mudah-mudahan aku pun ingin kumpul ya dengan mereka. Aku ingin kumpul dengan mamaku, aku ingin kumpul dengan dia, dengan adikku yang lainnya. Aku pengen kumpul dengan bapakku, aku pengen kumpul. Tapi karena keadaannya aku sudah menikah dan tanggung jawabku itu memang sudah bukan orang tua lagi ya. Nomor satunya itu adalah suami gitu. Jadi kumpulnya aku dengan dia itu memang di waktu-waktu tertentu aja gitu. Doain ya supaya kita selalu kumpul, kita selalu sehat, si kakak selalu sehat, selalu diberikan rezeki supaya kita bisa pulang ke Cianjur untuk selalu kumpul sama mama, sama Uyun, sama Apin. Doain Apin ya, jangan suka ngebantah ke Apin ya. Iya. Walaupun dia pendiam. Nah, kamu sayang gak ke Apin? Sayang. Mau ungkapin apa buat Apin? Sayangnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Oke. Oh iya, tanggal 1 Juli ya, Juli. ulang tahun. Kamu mau apa? Nggak mau apa-apa. Maunya dibelikan kesehatan aja. Dia mau pulang guys. Jadi aku tuh sedih banget dia mau pulang tuh karena aku nggak ada teman. Terus aku nggak ada teman untuk diajak bercanda, nggak ada teman untuk diajak makan karena suamiku tuh diet. Sedangkan aku belum memulai diet. Aku sama dia enak, satu frekuensi gitu. Jadi aku mau makan, dia pun makan. Aku ajak ke sini dia ayo aja, nggak pernah ngeluh. Ini kok jadi nangisan ya. Oke guys, jadi kita sudahi bincang-bincang yang tidak jelas kemana arahnya ini. Cuman ini hanya bincang-bincang, ngisi waktu aja. Ini adalah kenang-kenangan untuk kita nanti ya. Kita bisa ngelihat kenang-kenangan kita ini. Oke, terima kasih guys yang sudah melihat video ini. Semoga kalian sama keluarga selalu akur ya. Jangan berantem dengan keluarga ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kami pun selalu diberikan kesehatan. Semoga Allah selalu mengijabah doa-doa kalian. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, keberkahan untuk kalian. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Kita sudahi video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video yang selanjutnya. Bye bye.